Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santri dengan NIM 202475700104. Saya adalah mahasiswa PPG calon guru bidang studi matematika di Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil pengalaman belajar saya selama 2 semester di PPG calon guru. Identifikasi diri saya sebagai seorang calon guru. Yang pertama, visi pribadi untuk pendidikan di Indonesia. Visi saya adalah terwujudnya pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan kontekstual yang menumbuhkan karakter, kreativitas, serta keterampilan abad 21 melalui pengalaman belajar yang bermakna dan relevan dengan kehidupan nyata. Visi ini berangkat dari keyakinan bahwa pendidikan di Indonesia harus mampu merangkul semua siswa secara adil dan relevan. Pendidikan bukan hanya sekedar akademik, tetapi juga harus mampu menyentuh kehidupan nyata siswa. Yang kedua, visi pribadi sebagai seorang calon guru menjadi pendidik yang inspiratif dan inovatif yang menciptakan pembelajaran aktif, interaktif, dan berbasis pengalaman nyata untuk mengembangkan potensi dan kemandirian peserta didik. Sebagai seorang calon guru, saya memiliki visi untuk menjadi pendidik yang tidak hanya mengajar, tetapi juga menginspirasi dan menggerakkan. Saya percaya bahwa pembelajaran harus dirancang agar siswa aktif dan merasa terlibat secara langsung. Dengan cara ini, siswa tidak hanya memahami secara teoritis, tetapi juga secara kontekstual dan aplikatif. Saya ingin membantu setiap siswa menemukan potensinya dan tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan siap menghadapi masa depan. Kemudian, untuk mencapai visi ini, langkah yang akan saya lakukan adalah yang pertama, mendorong pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memperhatikan keberagaman karakter, kemampuan, dan latar belakang peserta didik secara adil dan inklusif. Yang kedua, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang kontekstual yang mengaitkan materi dengan lingkungan, budaya, serta kehidupan sehari-hari peserta didik untuk meningkatkan relevansi dan makna dari pembelajaran. Dan yang ketiga, mengintegrasikan teknologi digital secara kreatif untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan, interaktif, dan reflektif. Selanjutnya, refleksi pengalaman belajar. Di sini saya memilih mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Kenapa saya memilih mata kuliah ini? Karena pada mata kuliah ini menekankan pengembangan kompetensi sosial dan emosional peserta didik. Selain itu, mata kuliah ini juga mengajarkan tentang pendekatan experiential learning yang digunakan sebagai salah satu strategi untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan reflektif. Selain itu, pendekatan experiential learning ini juga mendukung penerapan prinsip culturally responsive teaching atau CRT dan teaching at the right level atau TRL, dan juga memperkuat terciptanya lingkungan belajar yang inklusif, bermakna, dan relevan dengan kehidupan peserta didik. Selanjutnya, desain inovasi pembelajaran. Dalam pembelajaran ini, saya menggunakan materi aplikasi turunan. Model pembelajaran yang digunakan adalah scientific learning, yang menekankan pada proses pembelajaran secara sistematis melalui tahap observasi, penanyaan, eksperimen, analisis, dan kesimpulan. Pendekatan ini mendorong peserta didik untuk aktif mencari, mengolah, dan mengevaluasi informasi secara ilmiah. Untuk memperkaya pengalaman belajar, model ini saya padukan dengan experiential learning, yaitu pembelajaran berbasis pengalaman langsung yang memungkinkan peserta didik belajar melalui praktik nyata, refleksi, dan penerapan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini meningkatkan keterlibatan emosional dan kognitif peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan. Dengan integrasi kedua konsep ini, proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata.
Selanjutnya, refleksi pengalaman belajar. Pendidikan di Indonesia perlu menyeimbangkan pencapaian akademik dengan pembentukan karakter, serta pengembangan keterampilan sosial, emosional, dan berpikir kritis yang relevan dengan tantangan zaman. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua, inovasi pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci untuk menciptakan proses belajar yang menarik, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik masa kini. Yang ketiga, guru berperan sebagai fasilitator yang memahami keberagaman peserta didik, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan terus mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan untuk menghadirkan pembelajaran yang bermakna. Selanjutnya, rencana tindak lanjut saya sebagai seorang calon guru, yang pertama saya akan membangun hubungan positif dengan siswa, yaitu dengan cara melakukan pendekatan personal dan empatik agar dapat memahami kebutuhan, karakter, dan potensi masing-masing siswa untuk menciptakan suasana belajar yang suportif. Yang kedua, saya akan mengoptimalkan teknologi dalam pembelajaran dengan mengintegrasikan teknologi digital secara optimal dalam pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar dan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep matematika. Dan yang terakhir, saya akan mengembangkan kompetensi profesional berkelanjutan, itu dengan aktif mengikuti pelatihan, workshop, dan komunitas guru, guna terus memperbarui pengetahuan pedagogi saya dan strategi pembelajaran yang efektif. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.